Mic-nya belum, Ustaz. Mic-nya belum diaktifkan, Afan Ustaz. J. Tep. Ya, udah ya. Nah, Ustaz. Khalas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sekali yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan. Sejak tadi saya minta masuk ke Google Meet, tapi ternyata salah pencet. Saya masuk linknya yang kemarin Oh, kata. saya gunakan J. pekan atau bulan yang lalu, Oh, kata. sehingga nggak diterima. Ya. Jadi soal kita melanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah, dan sebelumnya sampai hari sudah selesai belum kemarin? Sampai wa malaikatihi, Ustaz, membahas malaikat yang kitabnya Rasul dan seterusnya belum. Sudah selesai belum? J. Halo? Ya, halo. Sampai malaikatihi, Ustaz, arkanul iman sitah, sampai wa malaikatihi. Yang wa kutubihi belum dijelaskan secara panjang lebar, insyaallah. Halo ini? Ya, Ustaz. Oh iya, Van. Ya, Van. Apa namanya? Sampai wa malaikatihi, Ustaz. Untuk yang wa kutubihi belum. J. Yang kutubi belum ya? Belum dibahas panjang lebar. Sekilas sudah. Ya. J. Ya, jadi masuk kepada pembahasan waktu tubihi ya. Sahih, Ustaz. Nah. Iya. Sebentar. Hmm? Kamu kelihatan di sini, enggak boleh. Mana ya? Pembahasan kita selanjutnya di antara rukun iman. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selesai. Ya. Nah, Ustaz. Malaikat sudah selesai. Sudah. Pada malaikat sudah. Nah, Ustaz. Ya. Rukun iman yang selanjutnya adalah iman kepada kutubihi, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas khusus tentang masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sudah kan kita sampaikan dalam pembahasan sebelumnya,
bahwa iman kepada atau rukun iman secara keseluruhan adalah iman kepada perkara gaib, al-iman bil gaib. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa iman kepada kitab ini adalah juga termasuk iman kepada al-gaib, pada perkara al-gaib. Sehingga iman kepada hari akhir, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, malaikatnya, dan semuanya, ini adalah merupakan iman kepada perkara gaib, termasuk kepada kitab-kitab Allah SWT. Apa yang dimaksudkan dengan ini adalah perkara gaib? Kan wujudnya ada, mushafnya ada di depan kita, Injil juga bisa kita ambil cetakannya, Taurat dan Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, kenapa disebut dengan perkara gaib? Karena kitab tersebut, termasuk di antaranya Al-Quran, yang ada di depan kita, itu meskipun itu bisa kita baca, kita bisa membacanya, mendengarkan bacaannya, tapi termasuk perkara gaib karena keberadaan Al-Quran sebagai wahyu, itulah yang gaib. Keberadaan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, ini adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa kita ini melihatnya, bagaimana Allah SWT menurunkan kepada Rasulnya SAW. Karena itu tidaklah bisa kita mengimani ataukah meyakini kebenarannya kecuali dengan keimanan, yang ada dalam hati kita. Makanya yang seluruh rukun iman itu adalah perkara. Ini bukan perkara yang bisa kita lihat, kita apa, meskipun mushafnya ada, perjanjian baru ada, tetapi bukan itu yang dimaksudkan dengan iman. Adapun keberadaannya mushaf ini itu bisa kita lihat, tetapi Al-Quran sebagai wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, ini yang diturunkan kepada Nabi Isa, Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, ini semuanya perkara baru, perkara yang tidak bisa kita melihat, menyaksikan bagaimana turunnya, apakah benar itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Inilah yang tidak mungkin kita bisa meyakininya kecuali dengan iman. Nah, kemudian apa saja yang terkait dengan cabang-cabang keimanan yang berkaitan dengan, atau rincian keimanan yang berkaitan dengan kitab ini. Yang disebutkan di sini oleh penulis, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab ini tentang iman kepada kitabnya, iman wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, iman kepada kitabnya itu adalah berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang berupa kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa anzalna ma'ahumul kitab."
Kami utus para rasul dan kami turunkan bersama para rasul itu, kami utus bersama para rasul dan kami turunkan kepada mereka kitab-kitab. Kami turunkan kepada mereka kitab-kitab. Sehingga apa yang Allah turunkan kepada para nabi ini atau para rasul, dan sudah kita bedakan sebelumnya apa perbedaan para nabi dan rasul. Ini di mana para rasul mereka adalah yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah, dengan membawa syariat yang baru atau kitab yang baru yang diturunkan kepada mereka. Sehingga kitab-kitab tersebut ada yang berbentuk langsung seluruhnya kitab itu diturunkan, seperti Taurat dan Injil. Taurat dan Injil ini diturunkan oleh Allah SWT, yang juga kitab-kitab sebelumnya berbeda dengan Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran. Apabila kitab-kitab sebelumnya diturunkan dalam bentuk secara utuh, secara keseluruhan kepada para nabi dan rasul, Nabi Musa diturunkan Taurat itu secara utuh sekaligus. Ini adapun Al-Quran berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus oleh Allah Taala. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Ini adalah perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Ini yang membedakan. Sehingga Al-Quran yang yang ada di hadapan kita ini sebenarnya adalah merupakan kitab yang berbeda dengan kitab sebelumnya, di mana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara berangsur-angsur, atau lebih tepatnya ada dua tahapan. Ada dua tahapan. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan secara seutuhnya dari Allah SWT oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah SAW atau ke langit dunia secara keseluruhan, dan itu yang terjadi pada saat diturunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian pada malam Lailatul Qadar tersebut diturunkan Al-Quran secara keseluruhan, dan itulah yang dimaksudkan di dalam Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya juga dalam surat yang lainnya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan barakah. Nah, ini Allah SWT yang menunjukkan turunnya Al-Quran pada satu malam, di mana malam Lailatul Qadar itu diturunkan secara keseluruhan ke langit dunia. Lalu kemudian tahapan yang kedua adalah ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sejak pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira hingga wafatnya Rasulullah. Itu berlangsung selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Nah, ini yang dimaksudkan tanzil. Nazzalna. Dalam Al-Quran senantiasa disebutkan dengan dua kalimat, anzala dan nazzala. Adapun kata-kata anzala ini bisa bermakna secara berangsur-angsur atau secara keseluruhan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkannya di sini
makna Injil dan demikian juga Taurat dan Injil disebutkan dengan kalimat anzala. Ada kesamaan dalam sisi ini karena Al-Quran turunkan pada malam Lailatul Qadar itu secara sebentar. Baru kemudian disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya dengan kalimat nazala. Ini dalam bahasa Arab ada perbedaan makna antara anzala dengan nazala. Ada isyarat yang menunjukkan ketika disebut dengan kata nazala ini secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu sisi keimanan kita kepada Al-Quran adalah kita beriman bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT dengan dua tahapan ini. Dengan dua tahapan. Adapun kitab yang sebelumnya turunkan secara sekaligus. Berbeda dengan Al-Quran. Karena itu ada sisi perbedaan yang pertama antara Al-Quran dengan Taurat dan Injil adalah cara turunnya. Itu Al-Quran diturunkan secara tahap yang pertama itu secara langsung seutuhnya. Dan tahap yang kedua itu diturunkan secara sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan ayat demi ayat atau surat demi surat. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa perbedaan yang kedua bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melengkapi dan mengoreksi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya yang diturunkan secara keseluruhan, dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan salah satu sifatnya adalah muhaimin. Adalah mengoreksi, melengkapi, menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga ini salah satu di antara makna diturunkan Al-Quran, yaitu melengkapi Al-Quran, melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya sudah banyak yang dirubah. Sudah banyak yang dirubah. Nah, ketika Al-Quran turun, maka menjelaskan perubahan tersebut. Menjelaskan perubahan yang terjadi pada Taurat dan Injil. Adapun Zabur, maka sudah tidak ada naskah atau manuskrip yang menyebutkan tentang kitab Zabur tersebut. Sehingga yang ada di antara kita itu adalah Taurat dan Injil. Nah, Taurat dan Injil yang ada sekarang ini adalah kitab yang sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Nah, ini perbedaannya. Sehingga Al-Quran, hanya Al-Quran saja yang tidak berubah. Hanya Al-Quran saja yang tidak berubah dan tidak diganti, tidak ditambah, tidak dikurangi oleh manusia. Dan tidak akan bisa manusia merubah Al-Quran, ayat-ayatnya. Bahkan satu huruf pun tidak akan ada yang bisa merubahnya. Bahkan jangankan satu huruf, satu harokat yang salah, maka akan bisa diketahui dan bisa akan bisa dibuktikan, karena Al-Quran ini sudah dihafal oleh jutaan di seluruh dunia. Sehingga manusia tidak akan bisa lagi merubah. Ketika ada orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, satu ayat atau bahkan satu harokat, satu huruf, tidak akan ada yang mengetahuinya. Karena Al-Quran ini sudah dihafal di seluruh dunia dengan berbagai macam riwayat atau bacaannya. Jadi tidak akan ada, meskipun berusaha manusia mau buat Al-Quran. Nah ini,
atau dirubah, satu kalimat dihilangkan atau satu harokat berusaha untuk diganti. Ini tidak akan ada yang bisa melakukannya. Ini. Sehingga ini yang disebutkan di antara keimanan kita kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah. Nah, sehingga Al-Quran saja yang diturunkan oleh Allah SWT dan dijamin keaslian dan keautentikannya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan al-dzikra, Al-Quran, dan sungguhnya kamilah yang menjaganya. Wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang akan menjaga. Nah, ini adalah Al-Quran terjamin dengan keautentikannya. Kemudian berbeda dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kitab Taurat dan Injil hanya berlaku untuk kaum yang diutus. Dengan bahasa yang sudah tidak digunakan lagi. Bahasa Ibrani. Taurat dan Injil dengan bahasa Ibrani yang sudah tidak digunakan lagi. Adapun bahasa Arab, di mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jaminan Al-Quran ini sampai hari kiamat. Artinya bahasa Arab tidak akan punah dan sirna. Karena apa? Al-Quran inna anzalnahu dan Allah turunkan Al-Quran itu dan disebutkan dengan bahasa Arab, Arabiyyun mubin, dengan bahasa yang jelas. Dan bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu usia bahasa Arab ini sudah sejak zaman dahulu, bahkan termasuk bahasa tertua. Sebenarnya bahasa yang paling tua yang digunakan oleh manusia itu adalah bahasa Arab. Bahkan bukan hanya digunakan oleh manusia sesungguhnya, tapi inilah yang sesungguhnya menjadi bahasa surga. Nabi Adam pertama kali diturunkan ke muka bumi ini atau ketika berada di surga, maka menggunakan bahasa Arab. Allah mengajarkan seluruh nama kepada Nabi Adam itu dengan bahasa. Ini penelitian yang dilakukan oleh ahli bahasa seluruh dunia. Dan ternyata memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang digunakan sudah sejak zaman dahulu. Belum ada bahasa yang bisa seperti bahasa Arab. Sehingga usia bahasa Arab ini tidaklah diketahui bagaimana asal usulnya secara detail, secara rinci awal permulaan bahasa. Karena ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan dan Rasulullah SAW menyebutkan tafsirnya di dalam hadis beliau bahwa ketika menjelaskan tentang firman Allah SWT, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 di sisi Allah. Di dalam kitab Allah. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Ya khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, ini disebutkan oleh Allah SWT, ini sudah sejak diciptakan langit dan bumi, nama bulan atau jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12, di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram ini dikenal oleh bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW lahir. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam juga yang memulai, atau Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian memulai bahasa Arab ini. Tetapi bukan berarti bahasa Arab baru dimulai pada waktu itu. Tetapi yang lebih tepat bahwa Nabi Ismail lah yang memulai bahasa Arab kembali, mengembalikan bahasa Arab ini menjadi bahasa yang digunakan di Jazirah Arab pada waktu itu. Bukan berarti bahwa belum ada bahasa Arab sebelumnya.
Jadi bangsa Arab sudah menggunakan bahasa Arab sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Itu sudah ada kabilah-kabilah Arab sebelumnya yang ada di sana. Ketika Allah menyebutkan bahwa jumlah bilangan bulan itu ada 12, di antaranya 4 bulan haram, dan itu hanya ada 4 bulan haram itu di dalam Islam. Ini di dalam bulan yang digunakan oleh bangsa Arab, yaitu bulan mulai dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah. Dan di antaranya 4 bulan haram yang terpisah dan 3 yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan kemudian bulan Rajab. Dan Rajab adalah bulan haram yang terpisah. Jadi ada 4 bulan haram dan di sini semuanya ini bahasa Arab. Muharram sampai Dzulhijjah itu bahasa. Kemudian diciptakan dunia ini dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Dari 7 hari itu Allah ciptakan dalam 6 hari. Hari ini semuanya dalam bahasa Arab. Hari pertama Ahad. Hari pertama adalah hari Ahad, bukan Senin. Karena Senin kedua. Dalam bahasa Arab, Ahad itu 1, Senin itu Senin 2, Selasa itu 3 maknanya. Ketiga, Arba'ah 4. Kamis, Khamis, bahasa Arab semuanya. 5. Jumat itu artinya berkumpul atau lengkap. Ini sempurna. Kemudian Sabtu itu berasal dari kata-kata sabt yang artinya memancing. Itu ada bahasa yang tadi itu ada kisahnya. Ini semuanya bahasa Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab ini bahasa yang sempurna. Ini bahasa yang sempurna. Hingga Allah jadikan menjadi bahasa dari wahyu yang terakhir. Menjadi bahasa dari wahyu yang terakhir. Dan itulah bahasa surga. Baik itu dulu ketika Nabi Adam ataukah nanti ketika manusia masuk ke dalam surga, maka itu semuanya bahasa Arab yang digunakan. Nah, ini adalah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Dan cara turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Di antaranya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah dengan beberapa cara ini, baik itu yang pertama dalam bentuk melalui langsung. Jibril menyampaikan secara langsung kepada Rasulullah SAW ke dalam hati Rasulullah. Ini cara yang pertama. Jibril menyampaikan dan membacakan dan didengar oleh Rasulullah SAW, hanya beliau yang mendengarnya kepada beliau, dibacakan oleh Jibril. Yang kedua itu adalah dalam bentuk langsung dimasukkan ke dalam hati, bukan dibacakan, tetapi tiba-tiba artinya Rasulullah SAW sudah bisa membacanya atau sudah bisa langsung mengucapkannya. Nah itu. Kemudian melalui mimpi. Wahyu itu turun bisa jadi melalui mimpi. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah oleh Nabi Ismail alaihissalam, itu juga dalam bentuk mimpi. Sehingga ini yang menjadi salah satu di antara cara turunnya wahyu. Nah, yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah SAW adalah ketika turun wahyu dalam bentuk yang paling keras, yaitu ketika wahyu itu seperti suara yang didengar oleh Rasulullah seperti suara lonceng. Artinya sangat keras suara itu. Ini yang paling berat. Sehingga Rasulullah ketika menerima wahyu dalam bentuk seperti itu Rasulullah merasakan hingga berkeringat. Saking beratnya sampai Rasulullah itu berkeringat meskipun di musim dingin. Musim paling dingin, tapi Rasulullah bisa berkeringat karena menerima wahyu tersebut. Ini.
Jadi ini yang menjadi beberapa cara turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Hey. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42 beberapa cara Allah menurunkan wahyu. Di antaranya disebutkan wa ma kana li basyarin, kata Allah. Tidaklah layak bagi seorang manusia an yukallimahullahu illa wahya. Allah berbicara kepadanya melainkan dalam bentuk wahyu. Nah, ini wahyu sebagaimana tadi diturunkan beberapa cara. Au min wara'i hijab. Atau Allah turunkan wahyu itu atau berbicara kepada nabinya atau rasulnya melalui di balik hijab. Karena di balik hijab artinya Allah langsung yang menyampaikan di balik hijab. Karena antara manusia dengan Allah itu ada hijab. Tidak mungkin tanpa hijab. Karena apabila sekarang ini manusia, seandainya Nabi Musa atau Rasulullah ketika mendapatkan wahyu tanpa hijab, maka akan terbakar. Karena cahaya Allah itu membakar semua yang ada. Nah ini, itu maksudnya min wara'i hijab. Dan itulah yang dilakukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk melihatnya, bisa melihat, minta disingkapkan tabir atau hijab. Nabi Musa disampaikan oleh Allah SWT, engkau tidak akan bisa melihatku. Maka dibukakan hijab oleh Allah hingga Nabi Musa ketika diperintahkan untuk melihat kepada gunung yang disingkapkan salah satu hijab antara gunung itu dengan Allah, gunung itu kemudian langsung hancur berkeping-keping. Ini hancur menjadi apa? Rata dengan tanah. Maka disitulah Nabi Musa mengetahui bahwa tidak mungkin melihat Allah. Maka harus dibalik hijab. Meskipun secara langsung. Dan Rasulullah menerima wahyu secara langsung dari balik hijab pada saat Isra dan Mi'raj. Nah, Rasulullah dipanggil oleh Allah naik ke atas, berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa di bawah, di lembah tua. Tapi Rasulullah menerima wahyu dari balik hijab ini ketika Rasulullah mengalami Isra dan Mi'raj. Pada saat Mi'raj ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, Allah langsung berfirman kepada Rasulullah memerintahkan sholat di antara perintah Allah SWT ini. Dan pada saat itu Allah langsung berfirman kepada Rasulnya di balik hijab tanpa melalui malaikat Jibril. Kalau wahyu diturunkan kebiasaannya melalui malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril. Atau mengirim utusan yursilah Rasulullah, itu malaikat Jibril ini. Kalau wahyu bisa jadi dalam bentuk langsung ke dalam hatinya Rasulullah SAW. Adapun Allah mengutus Rasul, fayuhya bi'idnihi ma yasha, lalu membisikkan ataukah mewahyukan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ini 3 cara yang disebutkan. Dan ini adalah merupakan salah satu jawaban turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini 3 cara Allah menurunkan wahyu ini jawaban kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi membanggakan turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana ada orang Yahudi yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, kenapa Allah tidak berbicara kepadamu dan engkau tidak menerima wahyu langsung, kalau engkau Nabi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu langsung dari Allah. Jadi balik hijab. Maka dijawab dengan turunnya Allah sendiri yang menjawab dengan turunnya ayat ini. Turunnya ayat ini. Jadi ini yang disebutkan tentang asbabun nuzul ayat ini. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan cabang-cabang keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
yang lain, berbeda dengan Al-Quran, yaitu bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan, setiap nabi dan setiap rasul itu Allah turunkan wahyu kepada mereka berupa kitab-kitab ini. Ada yang disebut namanya dan ada yang tidak disebut namanya. Tetapi secara umum Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi disebutkan, wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami turunkan bersama, diutusnya mereka itu Alkitab. Wa anzalna ma'ahum Alkitab. Nah, ini kita beriman iman secara global bahwa setiap rasul itu Allah turunkan kitab. Dan sebagian di antara kitab-kitab itu, dan sangat sedikit, yang disebut namanya, yaitu apa? 3 atau 4 nama. Yang semuanya sebenarnya maknanya itu adalah kitab. Ya, maknanya Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran itu sebenarnya mempunyai makna yang berdekatan. Al-Quran itu maknanya yang dibaca, bacaan. Taurat, Injil juga demikian, yang artinya kitab yang diturunkan. Nah, ada sebagian di antaranya yang hanya disebutkan berupa suhuf, seperti suhuf Ibrahim, suhufnya Ibrahim. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Nah, suhufnya Musa ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, yang dimaksudkan adalah Taurat. Dan sebagian ulama yang lain yang mengatakan ini selain Taurat. Ada perbedaan tentang suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, Musa mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran, berupa lembaran. Nah, di antara ulama yang merojekkan bahwa yang dimaksudkan suhuf itu adalah Taurat itu sendiri. Karena Taurat itu juga berupa lembaran. Al-Wah. Beberapa lembar. Dan itu adalah yang dimaksudkan Taurat. Pada saat Nabi Musa mendapatkan wahyu yang berupa Taurat ini di lembah Tua tersebut. Pada saat Allah menurunkan Taurat. Ini yang lebih dekat kepada pendapat yang rajih, yaitu bahwa yang dimaksudkan suhuf Musa itu adalah Taurat itu sendiri. Nah, di antara keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah SWT, bahwa Al-Quran ini yang dijamin, satu-satunya yang dijamin terjaga dari tangan manusia dan tidak akan bisa dirubah. Adapun selainnya maka tidak ada jaminan. Bahkan Allah SWT memberitakan bahwa semuanya selain Al-Quran itu sudah banyak yang dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ini. Nah, itu yang berkaitan dengan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus seorang muslim wajib mengimani tentang kitab-kitab ini yang Allah turunkan kepada para rasul, dan kita juga mengimani bahwa kitab-kitab tersebut sudah tidak otentik lagi untuk saat sekarang ini, dan seluruh umat manusia, Bani Israel dan umat-umat manusia yang lainnya sudah tidak bisa lagi dan tidak boleh lagi untuk mengikuti kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran, karena sudah tidak terjamin lagi kebenarannya. Meskipun bisa jadi masih ada sebagian dari ayat-ayat yang ada di dalam Taurat dan Injil itu masih sesuai dengan diturunkannya pada waktu itu. Tetapi tidak bisa lagi dipilah-pilah mana sesungguhnya yang masih otentik dan mana yang sudah dirubah. Yang bisa dijadikan tanda bahwa ini masih otentik itu adalah ayat-ayat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ini patokannya. Nah, ayat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka ini bisa dikatakan ini yang mungkin masih otentik atau mendekati
sedikit yang dirubah. Tetapi ayat-ayat yang bertentangan dengan Al-Quran, maka ini yang sudah nggak bisa lagi diakui. Ini jelas, apalagi yang jelas bertentangan dengan Al-Quran, maka kita bisa memastikan bahwa itu bukan bagian dari Taurat atau Injil. Bahkan itu adalah jelas adalah merupakan bagian dari yang diubah oleh tangan-tangan manusia. Nah, ini keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman bahwa itu semuanya kitab yang diturunkan, pernah diturunkan oleh Allah. Bukan hanya yang ada namanya, tetapi seluruh nabi dan rasul atau seluruh rasul yang diutus oleh Allah itu diturunkan kepada mereka kita. Meskipun tidak ada namanya, kita mengimani secara global kitab-kitab tersebut sebagaimana yang Allah sebutkan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena kita terlambat mungkin tadi memulainya. Mungkin ada pertanyaan. Silakan teman-teman, kalau yang ingin bertanya boleh langsung atau tulis di chatting, tidak apa-apa. Ya Ustaz, Afan ini ingin tanya, untuk membahasakan kalamullah kepada anak-anak, apakah boleh kita mengatakan ya kita beriman pada kalamullah, maksudnya ucapan Allah begitu, atau apa bahasa yang enak untuk anak-anak kecil gitu Ustaz? Iya, sama. Kita menyampaikan ini adalah firman Allah. Jadi kita jelaskan firman itu apa? Firman itu adalah perkataan, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita sampaikan kalam itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan Allah. Hanya saja untuk beradab, adab kita kepada Allah, kita menggunakan firman. Firman itu bahasa, sebenarnya maknanya adalah ucapan juga, lebih beradab kepada Allah SWT. Seperti hanya sabda. Sabda itu adalah ucapan, tetapi itu adalah sesuatu yang menunjukkan penghormatan. Sebagaimana kita mungkin menggunakan bahasa kasar, omongan. Nah, tetapi kita untuk lebih menjaga adab kepada Allah dan Rasulnya, kita gunakan kata-kata firman. Itu ucapan yang benar, ucapan yang suci. Nah, itu adalah yang disebut dengan firman itu. Ucapan yang agung. Nah, ini disebut seperti para raja. Maka dikatakan, tidak dikatakan atau tidak disebut dengan omongan atau ucapan, perkataan, meskipun maknanya sama, omongan, ucapan, perkataan, tetapi kita mendidik anak-anak kita itu dengan bahasa yang secara langsung kita mengajarkan kosakata firman seperti firman. Firman itu apa? Firman itu ucapan yang benar. Ini ucapan yang benar, yang tidak digunakan kata firman itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan yang benar, ucapan yang agung, tinggi, itu ada kata-kata dalam kata-kata firman itu. Di ucapan yang tinggi, yang mulia, yang benar 100%, maka itu adalah dikatakan firman. Ini atau wahyu. Wahyu itu sebenarnya secara bahasa itu bisikan. Bisikan juga ucapan. Tetapi kenapa disebut wahyu atau bisikan? Karena memang tidaklah didengar ucapan atau firman Allah itu ketika disampaikan kepada Rasulullah, kecuali dalam keadaan nggak ada yang bisa mendengarnya. Sebagaimana bisikan, orang membisikkan cuma kepada satu orang. Jadi insya Allah bisa digunakan kata ucapan untuk menjelaskan. Tapi lebih baik sekaligus diajarkan kepada anak-anak untuk membiasakan kalam itu apa? Kalam itu firman. Nah, firman itu apa? Firman itu ucapan, ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Eh, Jadi seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, apa sih bersabda? Bersabda itu berkata. Kita boleh mengatakan Rasulullah berkata, atau mengatakan, menyampaikan. Nah itu bisa kita sampaikan seperti itu, tetapi kita untuk lebih mendidik adab kepada anak-anak kita, kita gunakan kosakata yang memang uh, sudah kita baku dalam bahasa Indonesia, yaitu ketika itu ucapan disandarkan kepada Allah maka disebut firman. Ketika disandarkan kepada Rasulullah maka disebut atau digunakan istilah sabda. Jadi lebih kepada penggunaan sebenarnya. Jadi seperti itu. Ya, bisa dipahami ini ya. Salah. Ya. Monggo teman-teman yang lain, kalau mau ditanyakan silakan. Insya Allah sudah pada paham ini Ustaz. Khalas. Dan kalau sudah paham, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita ucapkan jazakumullah khairan atas kesediaan waktunya Ustaz. Afwan, tadi ada mislink tautan. Nanti insya Allah ke depan nanti kita tetap pakai tautan ini aja sehingga nanti tidak jangan gak repot-repot mencari nanti. Khalas, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya,